Saya coba selesai sholat itu, saya coba niatkan ke dia baca ayat kursi dengan niat mau meruqyah. Setelah saya baca, belum selesai baca ayat kursi, dia langsung reaksi. Nah, dari situ saya coba kontak ke teman yang mengerti soal ilmu ruqyah untuk lanjutkan untuk meruqyah sepunya istri ini. Pas dimasuk bulan ketiga menikah, di situ sudah cekcok terus. Setiap pulang kantor, pokoknya saya rasa nyaman cuman pada saat di kantor. Tiap lihat muka dia pokoknya jengkel terus. Ini paksa saya makan, terus mimpi ulang. Dengan melihat kondisi begini, dari situ saya banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran. Yang pertama, betapa Allah memang turunkan itu Al-Quran sebagai obat untuk hamba-hambanya memang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki momongan adalah impian setiap manusia, utamanya suami istri. Ya, pada episode kali ini saya akan mewawancarai sepasang suami istri yang dimana mereka merasakan keganjilan di dalam rumah tangga mereka pasca menikah. Sehingga mereka menyadari bahwa hal yang ganjil tersebut menjadi salah satu sebab terhambatnya mereka untuk memiliki momongan. Nah, mau tahu kisahnya bagaimana? Baik, saya akan langsung saja memanggil mereka, Ahyuda dan Ukhti Citra. Assalamualaikum, Ahyuda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar? Alhamdulillah baik ini, Bu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali ya karena Ahyuda dan keluarga sudah bersedia untuk hadir pada acara kita di Kisah Inspiratif ya di channel Denanya. Ya, bisa tolong diceritakan bagi cerita ke teman-teman ya. Bagaimana kisah antum ketika antum diuji oleh Allah belum memiliki momongan disebabkan sesuatu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan alhamdulillah karena saya juga sudah punya momongan, sudah ada anak kecilong ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi sebelum kami dapat momongan ini, kami diuji oleh Allah dengan cobaan yang luar biasa. Cobaan seperti apa itu? Cobaannya itu pada saat pertama menikah itu kami dapat kayak setiap masalah sepele pasti masalah itu bertengkar, dan bertengkarnya itu bukan bertengkar yang biasa. Bertengkarnya itu bertengkar hebat. Seperti misalnya sudah tidak saling menghargai kayak begitu bertengkarnya. Padahal maksudnya kalau dibilang istri saya kalau karakternya tidak seperti begitu aslinya. Dan setelah itu saya kan pasti rasa janggal. Oh, kenapa istri saya bisa begini? Kok seperti bukan dia ya? Seperti begitu. Bukan. Nah, setelah itu saya coba cari tahu, nonton di YouTube tentang ruqyah. Setelah itu dari situ saya dapatkan maksudnya cara ruqyah mandiri, dan salah satunya saya coba praktek ke istri saya. Saya menyuruh dia untuk seperti membaca ayat kursi setelah sholat, dan setelah saya suruh dia membaca ayat kursi, dia dari situ dia biasa kalau saya tanya sudah baca ayat kursinya, dia bilang sudah. Dan setelah itu tapi gangguan itu masih dia tetap masih sering marah-marah, tidak jelas apalah. Saya coba tanya, coba baca, saya mau dengar kamu baca ayat kursi. Setelah dia baca ayat kursinya tidak selesai. Tidak pernah selesai. Ayat kursinya cuman terputar-putar di situ saja. Pokoknya tidak sampai habis bacaannya itu. Dari situ pas hari Kamis itu maghrib
pada maghrib saya coba selesai sholat itu, saya coba niatkan ke dia baca ayat kursi dengan niat mau meruqyah. Setelah saya baca, belum selesai baca ayat kursi, dia langsung reaksi. Nah, dari situ saya coba kontak ke teman yang mengerti soal ilmu ruqyah untuk lanjutkan untuk meruqyah sepunya istri ini. Ya. Nah, terus kenapa bisa dikaitkan dengan sulit memiliki momongan? Gitu. Ini yang jawab. Jadi di situ pas 2 bulan menikah ya. Awal menikah itu di mana-mana pengantin baru pasti rasanya itu dunia milik berdua kan. Tapi pas masuk di tapi tidak berlaku dengan kita. Pas dimasuk bulan ketiga menikah, di situ sudah cekcok terus. Setiap pulang kantor, pokoknya saya rasa nyaman cuman pada saat di kantor. Tiap lihat muka dia pokoknya jengkel terus. Pada saat minta maaf ya datang bulan, tiba-tiba keluar lagi. Itu berlangsung kurang lebih 4-5 bulan ya. Sampai 5 bulan. Nah, di situ kita rasa kenapa ya? Saya sudah coba untuk kurangi aktivitas. Dokter juga bilang semuanya normal. Tapi mungkin masih positif thinking. Belum. Tapi kenapa ini terulang terus? Sudah di situ langsung, dan maksudnya sudah. Dan yang buat juga curiga kemarin itu karena dia juga biasa mimpi buruk. Oh iya, di situ. Iya. Di pertama itu awal menikah, kalau orang Bugis bilang kan itu marola ya, marola. Saya pun ke rumah suami, di situ saya mimpi lagi tidur seperti ada orang yang besar badannya naik di atas saya, mau berusaha untuk kasih makan saya. Tapi di situ belum ngeh kan, belum. Dan itu yang kemarin itu yang mimpi meninggal itu? Iya. Terus pokoknya pertama menikah itu saya mimpi suami meninggal, mimpi makhluk hidup mau paksa saya makan, terus mimpi ular. Intinya semuanya mimpi buruk ya? Iya, mimpi buruk. Dari situ, tapi itu ngehnya nanti pada saat ini ya mulai cerita-cerita ke Abi kan. Mulai cerita-cerita, terus Abi coba hubungi temannya yang punya ilmu tentang ruqyah. Dan alhamdulillah kita dipertemukan sama 2 beliau. Jadi begitu bertemu dengan orang yang meruqyah, ini berapa orang sih yang meruqyah? 2 orang. 2 orang. Itu datangnya bersamaan nggak? Iya. Datangnya bersamaan? Oh gitu. Terus apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan? Pertama itu di rumah mama, kan maksudnya ini kan dua tempat ruqyah kan? Oh, 2 tempat. Jadi ruqyah pertama itu di rumah mama. Di situ mulai reaksi. Pas singkat cerita ya, mulai bereaksi muntah parah. Pada saat itu, tapi itu cuman berlangsung setengah hari ya, setengah hari. Nah, cuman 2 beliau itu mungkin karena hari pertama kan masih mencari-cari juga penyebabnya, mesti diagnosa bertanya-tanya. Nah, karena ruqyah kedua itu ruqyah pertama itu sudah muntah parah, tapi langsung baik kan ya? Ya, jadi ketika kita bertemu dengan 2 orang yang meruqyah kita, apa yang terjadi? Nah, di situ ketika 2 beliau itu sudah datang, di situ ruqyah pertama awalnya saya muntah parah, kurang lebih setengah hari. Nah, setelah itu ruqyah pertama di rumah mama. Iya. Nah, terus berlanjut ke ruqyah kedua. Di mana? Di rumah mertua. Nah, terus berlanjut ke ruqyah kedua di rumah mertua. Di situ itu ruqyah untuk mencari buhul. Dan parahnya ternyata buhulnya itu lewat makanan. Lewat makanan ya? Iya, lewat makanan.
Setelah itu dua beliau itu memutuskan rukyah itu putus sampai di situ dulu karena masih mencari untuk lanjut ke rukyah ketiga. Karena kan rukyah kan rukyah kedua kan lewat makanan, jadi mereka harus juga siapkan untuk siapkan bahan-bahan buat ini rukyah kan untuk mendetox. Detox. Dengan bahan apa itu kalau boleh tahu? Rukyah ketiga kita berlanjut ke ini Detox. detox madu plus susu kambing yang sudah dirukyah sama dua beliau itu, dan mandi air bidara. Dan di situ rukyah ketiga itu saya pun disuruh puasa tidak makan dan tidak minum, hanya minum susu kambing plus madu. Bisa dibayangkan 3 liter dari jam 7 pagi sampai sebelum azan maghrib ya, pas azan maghrib. Pas pada asar itu. Masya Allah. Terus antum selaku suami, sebagai suami melihat istri di ruqyah dengan metode seperti itu, apakah ada perasaan keberatan atau khawatir terhadap bagaimana istri ini, kasihan lihat seperti ini? Ya kalau dibilang kasihan ya lah Bu. Karena itu kondisi begitu, siapa sih suami yang tega lihat istrinya begitu? Tapi maksudnya saya juga mungkin dari situ Allah kasih pelajaran banyak. Dengan melihat kondisi begini, dari situ saya banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran. Yang pertama, betapa Allah memang turunkan itu Al-Quran sebagai obat untuk hamba-hambanya memang yang beriman kepada. Dan dari situ juga saya bisa juga belajar bagaimana benar-benar gantungkan harapan saya hanya kepada Allah. Dan dari situ juga alhamdulillah Allah berikan langsung ini loh, seperti Allah kayak berikan tunjukkan begini, ini loh Al-Quran betapa luar biasanya yang kalian yang kamu sering abaikan selama ini, kamu abaikan. Dari situ kami juga semakin bertambah juga kita punya kepercayaan tentang bagaimana dahsyatnya Al-Quran ini sebagai obat. Iya. Artinya kan biasanya kalau kita lihat di masyarakat kita, ya, kalau kekhawatiran itu tidak didasari dengan ilmu, biasanya itu larinya salah. Namun, Masya Allah, tabarakallah, antum memiliki ilmu agama. Sehingga antum ketika khawatir atas ujian yang menimpa keluarga antum tidak lari ke dukun, ya, tidak lari ke paranormal, ataupun yang semisalnya.